Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lydia Kandara, NIM 19017023. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode 50-an dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesusastraan. Perkembangan sastra Indonesia periode 1953 sampai 1961 adalah masa perkembangan menurut Ajib Rosidi. Olehnya, pembabakan ini digunakan istilah periode dan bukan angkatan karena terdapat kekacauan dalam penggunaan. Istilah angkatan dalam periode 1953 sampai 1961 terdapat beberapa gejolak sastra yang salah satu diantaranya merupakan istilah atau sebutan angkatan terbaru pada masa itu. Baiklah, selanjutnya karakteristik karya sastra periode 50-an. Umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950 sampai 1960 sampai tahun 1950 sampai 1955. Sastrawan angkatan 45 masih menerbitkan karyanya. Corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau dialog partai. Terjadi peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan Belanda dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Gaya mantra mulai tampak Belanda-Belanda. Gaya ulangan mulai pada berkembang meskipun sudah dimulai oleh angkatan 45. Gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Dan gaya slogan dan retorik makin berkembang. Selanjutnya di periode 50-an ini ada sastra majalah. Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh mereka yang menuduh ada krisis sastra Indonesia ialah karena kurangnya jumlah buku yang terbit. Maka aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah saja, seperti Gelenggang atau Siasat, Mimbar, Indonesia, Zenim, Pujangga Baru, dan lain-lain. Karangan yang hanya mendapat tempat utama hanya berupa sajak, cerpen, karangan-karangan pendek lainnya. Maka pengarang pun hanya membuat karangan-karangan yang tidak begitu panjang. Keadaan yang seperti itulah yang menyebabkan lahirnya istilah-istilah sastra majalah yang dilansir oleh Nugroho Nutosusanto untuk pertama kalinya dalam tulisannya, yaitu Situasi pada 1954 yang dimuat dalam majalah Kompas yang dipimpinnya. Baiklah, selanjutnya impase dalam sastra Indonesia. Setelah Karyo Alma meninggal dunia, lingkungan kebudayaan gelanggang seniman mereka seakan kehilangan vitalitas. Astrosani dan Rifai Yapin yang beberapa lamanya asik menulis esai sudah jarang sekali menulis saja atau hasil sastra lainnya. Padahal kedua orang itu tadinya dianggap menjadi tempat harapan yang akan dilanjutkan ke peloporan Chairul Anwar. Sementara itu dalam kehidupan nasional pun kabut yang suram mulai nampak. Pemimpin-pemimpin banyak yang bosan berjuang dan melakukan penyelewengan. Bibit-bibit korupsi mulai merusak masyarakat dan negara. Pada bulan April 1952 di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan tentang impase atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan ini menjadi ramai dibicarakan setelah terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Di nomor pertama halaman itu,
Dimulai esai Sujatmoko melihat adanya krisis sastra dikarenakan akibat dari krisis kepemimpinan politik. Para sastrawan menolak penamaan krisis sastra. Menurut mereka, sastra Indonesia sedang hidup dengan subur. H.B. Jasin mengemukakan bahwa kesusastraan modern tidak ada krisis. Nugroho Noto Susanto menganggap bahwa krisis sastra hanyalah mitos atau dongeng. Sedangkan Sitor Situmorang mengemukakan pendapatnya melalui tulisannya yang berjudul Krisis. H.B. Jasin bahwa yang ada bukanlah krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra. Yang pertama, W.S. Rendra. Karyanya berupa Belanda Orang-Orang Tercinta pada tahun 1957 dan 4 kumpulan sajak pada tahun 1963. Ia sudah bertulang pada tahun 1963. Yang kedua, Ajib Rosidi. Karyanya Tahun Kematian pada tahun 1955. Pesta pada tahun 1956. Di Tengah Keluarga pada tahun 1956. Sebuah Rumah untuk Hari Tua 1968 dan Perjalanan Pengantin pada tahun 1958. A.A. Nafis. Karyanya Robohnya Surau Kami pada tahun 1956. Bilang Lala pada tahun 1963, Hujan Panas pada tahun 1963, Kemarau pada tahun 1967. Yang keempat, Trisno Juwono. Karyanya Angin Laut pada tahun 1958, Di Medan Pengarang pada tahun 1962. Madu pada tahun 1962, Kisah-kisah Revolusi pada tahun 1965. Baiklah, selanjutnya adapun perbedaan angkatan 45 dengan periode 50-an. Angkatan 45 yang pertama, gejolak kemerdekaan mewarnai karya sastra. Yang kedua, individualis lebih mengutamakan cara pribadi. Yang ketiga, realistik menceritakan kejadian yang benar terjadi. Yang keempat, karyanya banyak bertemakan perjuangan dan rasa nasionalis. Yang kelima, karyanya kebanyakan puisi. Periode 50-an yang pertama, gejolak sosial politik mewarnai karya sastra. Yang kedua, menyatakan tentang aspirasi bersama tujuan akhir yang dicapai nasional. Yang ketiga, diungkapkan dengan bahasa yang lebih estetik. Yang keempat, karyanya cenderung mengaruh ke masalah. Yang kelima, roman, prosa, dan juga puisi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang periode 50-an. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.